Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi kita bertemu dalam acara Biola Bina Online Aja dari GKI Jalan Maulana Yusuf, Bandung. Kali ini saya akan mengangkat tema yaitu This too shall pass. Ini pun akan berlalu. Kalimat di atas tentu sudah sangat familiar di telinga kita masing-masing. Umumnya kita pernah mengatakan kalimat yang memiliki arti mendekatinya. Akan tetapi, apakah kita benar-benar sudah memahami kalimat tersebut? Atau hanya sekadar mengulang? Atau mungkin hanya mengikuti orang lain saja? Hanya kita sendiri yang bisa menemukan jawaban di diri kita masing-masing. Banyak perbedaan pendapat atau penafsiran antara satu orang dengan yang lain mengenai arti kalimat tersebut. Sebagian orang berpendapat bahwa kalimat itu adalah kalimat yang diucapkan hanya bagi orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, sehingga kadang-kadang dianggap sebagai kalimat khusus kelompok pecundang yang mencoba lari dari segala persoalan. Semua orang bebas berpendapat mengartikan kalimat tersebut di atas, sesuai dengan persepsinya masing-masing. Begitupun halnya dengan saya, yang ingin mencoba memberikan pendapat berkenaan dengan kalimat tersebut. Bagi saya, ini pun akan berlalu, merupakan kalimat yang ampuh untuk diterapkan dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun sedih. Ketika kita terlalu senang atau terlalu sedih, terkadang kita lupa bahwa itu pun akan segera berlalu. Ketika hal yang menyenangkan terjadi, kita ingin berada di situasi itu selamanya. Akan tetapi, ketika hal yang kurang menyenangkan terjadi, kita justru ingin segera mengakhirinya. Bukankah kita egois? Kembali lagi dengan frasa ini pun akan berlalu. Pengucapan kalimat tersebut tergantung dari siapa yang mengucapkannya. Hal ini seperti sebuah pisau yang tajam yang akan bermanfaat bagi seorang koki ketika digunakan sebagai alat bantu memasak, akan tetapi tidak akan berguna jika dipakai untuk menulis oleh seorang pelajar. Sesuai dengan analogi tersebut, kalimat ini pun akan berlalu, juga dapat bermanfaat ketika diucapkan oleh orang-orang yang benar memahami kalimat tersebut. Ketika kita senang, kita akan menyadari bahwa ini pun akan berlalu. Ketika kita sedih, kita juga akan menyadari bahwa ini pun akan berlalu. Kalimat tersebut sesuai dengan segala kondisi kehidupan. Lalu bagaimanakah frase ini pun akan berlalu di dalam kehidupan Kristiani? Kebanyakan orang percaya bahwa frasa ini pun akan berlalu berasal langsung dari Alkitab itu sendiri. Sayangnya, frase tersebut sama sekali tidak ditemukan di Alkitab pada versi terjemahan baru yang biasa kita baca. Tetapi pada versi bahasa Inggris, yaitu versi King James, ada beberapa kali ditulis, meskipun artinya berbeda dan penggunaannya pun berbeda. Namun, ada harapan yang disampaikan di dalam Alkitab yang sama senada dengan frase tersebut, yang bisa memberi kita kenyamanan dan ketenangan yang sama. Dalam pergumulan hidup, kita sering bertanya-tanya, bagaimana keadaan bisa berubah?
kalimat sederhana seperti this too shall pass atau ini pun akan berlalu dapat memberikan kenyamanan dan terkadang resolusi. Tetapi mengapa kita menemukan kedamaian dan kenyamanan dalam kalimat sederhana seperti itu? Kita mencoba menggali dari sejarah dan asal frase ini pun akan berlalu. Menurut Rabbi Lisa Rubin, Raja Salomo sedang berusaha merendahkan hambanya yang paling bijaksana. Jadi dia memintanya untuk melakukan tugas yang tampaknya mustahil, yaitu menemukan sesuatu yang tidak ada. Dia meminta sebuah cincin ajaib yang jika orang yang sedih memakainya, maka dia akan menjadi bahagia. Dan jika orang yang bahagia memakainya, dia akan menjadi sedih. Singkat cerita, pelayan tersebut tidak dapat menemukan apapun yang sifatnya seperti itu. Kemudian Raja Salomo memutuskan untuk pergi ke toko perhiasan dan merancang sebuah cincin dengan tulisan dalam bahasa Ibrani yang mengatakan Gamze Yafor, yang artinya ini juga akan berlalu. Selama bertahun-tahun, frasa ini telah digunakan secara luas, bahkan digunakan oleh Abraham Lincoln. Frasa ini rupanya menjadi terkenal karena dia menggunakannya dalam pidatonya. Dikatakan bahwa seorang raja timur pernah meminta orang bijaknya untuk memberinya hukuman untuk selalu dilihat dan yang harus benar dan pantas dalam segala waktu dan situasi. Mereka memberinya kata-kata dan ini juga akan berlalu. Kembali pada pencarian dalam Alkitab, kita bisa mencari pada versi bahasa Inggris King James, ditemukan beberapa kali kata this too shall pass itu digunakan. Saya coba mengambil satu ayat, yaitu di dalam Ulangan 28. Demikian, this too shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God, to observe carefully all his commandment which I command you today, that the Lord your God will set you high above all nations of the earth. Namun kalau kita baca dalam versi bahasa Indonesia berbunyi demikian: jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Dengan demikian sama sekali berbeda arti dengan frasa yang hari ini saya bawakan. Lalu contoh kedua, saya mengambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 17 yang berbunyi demikian: And it shall come to pass in the last day, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your young men shall see vision. Your old men shall dream dreams. Dalam bahasa Indonesia, akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencorahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan ada banyak lagi pemakaian frasa it shall come to pass pada Alkitab yang arti pada kalimat itu sebenarnya tidak bermakna sama. Dalam beberapa hal,
kita semua berharap hal-hal yang baik dalam hidup kita akan terjadi, atau terkadang hal-hal dalam hidup yang tidak ingin kita wujudkan pun terjadi. Harapan kita mungkin begitu terlalu fokus pada bagaimana hal-hal akan terjadi. Kita memiliki perspektif ini tentang bagaimana kita melihat keadaan tertentu akan terjadi. Tetapi ketika keadaan itu tidak datang seperti yang kita pikirkan, kita mulai mempertanyakan atau kehilangan harapan. Seperti pada saat ini kita sedang dalam masa pandemi COVID-19 yang kian hari kita semakin tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Begitu banyak kesulitan baru, terutama pada masalah ekonomi. Ada begitu banyak karyawan yang kehilangan pekerjaan, para pengusaha kesulitan mempertahankan bisnis mereka, dan lainnya. Kemudian kita dihadapkan pada tantangan baru yang memaksa kita memakai dunia digital akibat pembatasan sosial. Anak-anak kita sekarang belajar secara jarak jauh. Rapat-rapat dilaksanakan secara daring. Kebaktian minggu pun dilakukan secara live streaming. Begitu banyak hal baru yang kita hadapi. Apakah itu masalah, apakah itu tantangan. Namun, frasa ini dapat mengingatkan kita bahwa segala sesuatu pasti akan ada akhirnya. Terakhir saya mengutip firman Tuhan dari Roma 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Percayalah bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik untuk hidup Anda. Jangan melihat keadaan Anda saat ini, lebih baik melihat pada kasih Tuhan yang tidak pernah berlalu dan penuh dengan pengharapan. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua.